Tuhan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang rapi dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kaum muda GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya malam hari ini kita bisa bersama-sama ikut ibadah online. Saya percaya semua teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat, tetap kuat dan diberkati Tuhan Yesus. Malam hari ini saya mengajak teman-teman semua yang ada di rumah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita, memberikan waktu kita yang terbaik untuk ibadah malam hari ini, bertemu dan masuk dalam hadirat Tuhan, agar malam hari ini ibadah kita tidak sia-sia, tetapi biarlah apa yang kita dapatkan malam hari ini dapat memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari saya ajak teman-teman untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua hanya karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu yang besar yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kaum muda kami. Sebelumnya Tuhan, mari layakan, sucikan, kuduskan kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini, semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Tuhan seluruh kaum muda yang saat ini ikut ibadah online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga. Kami tahu dan kami sangat percaya dan yakin Tuhan, bahwa Tuhan bekerja malam hari ini untuk memulihkan setiap kaum muda yang haus akan hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala bentuk intimidasi, kuasa kegelapan, gangguan apapun juga Tuhan yang malam hari ini mau mengganggu ibadah kami, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini bebaskan roh kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu, membawa hati kami Tuhan, menyiapkan waktu kami untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Wajahmu bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih.
kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sahabat dalam kehidupan kita. Dan percaya teman-teman bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, dimanapun, kapanpun kita berada, kita akan beroleh damai sejahtera. Kita naikkan pujian ini. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat, sekali lagi, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku. Selama-lamanya Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Semua katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku. Selama-lamanya Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya teman-teman semuanya pasti rindu ketika satu minggu berjalan, kita lalui dengan segala kegiatan aktivitas kita. Kita rindu untuk kembali disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu untuk kembali diingatkan dengan firman Tuhan, sehingga di dalam menjalani hari kita kembali kuat. Kita kembali dapat menjalani hari dalam kekuatan kuasa Roh Kudus lewat firman yang disampaikan malam hari ini. Saya percaya teman-teman semua akan beroleh berkat, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menghadap Engkau, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
Engkau. Engkau Allah yang memiliki segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa surga bumi menyembah Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang kudus seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami muliakan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah alam semesta. Engkau Allah atas kehidupan kami. Engkau Allah atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tuhan, siapa kami manusia sehingga kami layak di hadapan-Mu? Siapa kami manusia sehingga kami layak menyembah Engkau? Kami menyadari begitu banyak kekurangan kami, Tuhan. Kami menyadari begitu banyak kelemahan kami, Tuhan. Dan kami menyadari sebenarnya kami tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu setia mengasihi kami tanpa melihat setiap pelanggaran kami. Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang tulus. Terima kasih Tuhan untuk kelayakan-Mu. Semua hanya karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami menyediakan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi kami anak kaum muda yang ada. Berfirmanlah bagi kami Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu merupakan perkataan-perkataan yang Tuhan taruhkan bagi hamba-Mu untuk disampaikan bagi kami semua, Tuhan. Anak-anak muda-Mu yang siap Engkau bentuk lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, rekan-rekan kaum muda. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita pasti pernah punya pengalaman mengambil jalan potong atau jalan pintas ketika sedang berkendaraan atau berjalan kaki melewati suatu tempat. Nah, malam hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema jalan pintas. Puji Tuhan, saat ini saya masih diberi kesempatan untuk membagikan sedikit daripada apa yang pernah saya alami, dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman
teman-teman semua yang menyaksikan. Bulan Juli 2019, saya mulai bekerja di salah satu yayasan sosial, di mana berhubungan dengan pekerjaan saya harus sering pergi ke desa yang menjadi dampingan kami. Dan satu hari setelah saya selesai melakukan pekerjaan saya, yaitu di daerah sekitar Matan Timalia, di daerah Sigi, saya sedang ada dalam perjalanan pulang, dan karena daerahnya yang gunung, saya harus menuruni gunung, tetapi butuh waktu yang lama gitu. Ketika ada di perjalanan, saya berpikir kenapa saya tidak lewat jalan potong saja, karena melalui jalan potong tersebut saya bisa cepat sampai di tujuan. Karena waktu itu sudah sekitar jam 5 sore, saya pikir sudah hampir malam, dan saya memutuskan untuk melewati jalan potong tersebut. Alasan yang membuat saya untuk memilih jalan potong tersebut atau melewati jalan potong tersebut adalah saya mau cepat sampai. Jadi saya mau cepat sampai di tujuan. Ternyata itu adalah suatu kesalahan dan bisa saja mengancam nyawa saya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya sudah tidak ada ya saat itu. Setelah saya mulai turun melalui jalan potong tersebut, semuanya baik-baik saja. Tetapi setelah setengah perjalanan saya, motor saya mulai melaju kencang. Sekalipun saya sudah menarik rem, baik rem depan atau rem belakang, motor saya tetap melaju kencang. Pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya pasti jatuh dan mungkin saja kepala saya akan membentur batu. Dan benar saja, setelah motor saya tidak bisa saya kendalikan, saya jatuh, saya terlempar dari motor, tapi puji Tuhan kepala saya tidak terbentur batu, tetapi kaki saya lecet. Ya, saat itu ketika saya jatuh tidak seorang pun yang melihat. Hanya beberapa menit kemudian ada seseorang lewat dan menolong saya. Perasaan saya adalah malu karena saya tidak berpikir bijaksana, saya hanya berpikir untuk cepat sampai di tujuan. Setelah orang tersebut datang, kemudian dia menolong saya, dan saya pun masih bisa berdiri dan menuntun motor saya ke bengkel yang terdekat. Tapi bengkel yang terdekat bukan berarti dekat sekali dengan tempat di mana saya jatuh. Saya masih harus turun beberapa meter dari bukit tersebut sampai di satu desa. Akhirnya, karena motor saya tidak bisa hidup, karena saat itu motornya mati dan tidak bisa dihidupkan. Ketika saya ditanya oleh atasan saya, kenapa kamu lewat jalan tersebut, saya mengatakan saya ingin cepat sampai di tujuan. Dan itu adalah suatu kesalahan. Seringkali di dalam hidup bahwa kita seringkali memutuskan untuk melewati jalan pintas demi mencapai tujuan kita, tetapi itu adalah cara yang tidak benar. Seringkali itu membahayakan kita dan bisa saja mengancam nyawa kita. Melalui kesaksian ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berhati-hati terhadap jalan pintas yang ditawarkan, karena bisa saja menurut kita itu adalah hal yang efektif, itu mudah untuk kita lalui, tetapi kita tidak mengetahui bahaya yang ada di dalamnya, yang bisa saja mengancam keselamatan nyawa kita. Dan saya mau membagikan satu ayat dalam Amsal 14 ayat 12, di mana dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya juga teringat satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah dari istri Abraham yang bernama Sarah. Sarah mengambil jalan pintas karena dia tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan dan tidak percaya akan janjinya Tuhan. Tuhan Allah berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayatnya yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Di dalam janjinya Tuhan kepada Abraham,
Tuhan mengatakan bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Tetapi bagi Sarah itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Nah, ketika dia menjalani masa menantikan janji Tuhan itu, dia mengambil jalan pintas. Di dalam Kejadian 16 ayatnya yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Memang kalau melihat kondisi Sarah dan Abraham saat itu, sangatlah mustahil buat mereka untuk bisa memiliki seorang anak, karena usia mereka yang sudah lanjut. Itu yang membuat Sarah jadi memiliki pemahaman sendiri dalam menangkap janji Tuhan atas dirinya dan Abraham. Nah, ini satu hal yang membuat Sarah mengambil jalan pintas. Dia berpikir dengan apa yang dia lakukan, dengan itulah cara Tuhan menggenapi firman-Nya. Tapi yang Tuhan maksudkan ialah memiliki keturunan yang banyak, yaitu keturunan yang benar-benar berasal dari Sarah dan Abraham. Walaupun Tuhan sudah menetapkan kembali akan janjinya itu, Sarah tetap tidak percaya akan hal itu. Kita lihat di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Di situ Sarah tertawa akan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, dan dia justru lebih melihat apa yang menjadi kondisinya saat itu. Padahal bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita percaya dan kita benar-benar berserah kepada apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan akhirnya Tuhan membuktikan kepada Sarah bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan bagi dirinya pasti akan digenapi. Dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, seberapa banyak dari kita yang juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Sarah, mengambil jalan pintas dalam menanti janji Tuhan digenapi, padahal justru tambah membuat kita jauh dari janji Tuhan itu. Ada beberapa alasan yang membuat banyak orang mengambil jalan pintas. Yang pertama, tidak sabar. Keinginan untuk dengan cepat menerima janji Tuhan, padahal itu belum waktunya Tuhan, itulah yang membuat orang selalu tidak sabar dan akhirnya mengambil jalan pintas, sehingga membuat suatu pemaksaan kepada Tuhan, yang maunya doanya harus segera dijawab, doanya harus bisa dijawab sesuai keinginannya,
Dan mungkin dia mau sekarang, Tuhan, sekarang. Padahal mungkin waktunya Tuhan belum saat ini. Yang kedua, tidak mau taat. Karena banyaknya hukum-hukum yang harus dijalani yang tidak sesuai dengan keinginan hati setiap orang, maka itulah yang membuat banyak orang mengambil jalan pintas. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36 berkata, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah telah ada di atasnya." Yang ketiga, tidak percaya dan punya pemahaman sendiri. Setiap orang memiliki pemahaman masing-masing dalam menangkap janji Tuhan atas dirinya, dan juga yang dipengaruhi oleh keadaan secara alamiah yang sedang terjadi dalam dirinya. Kadangkala pemahaman itulah yang menyesatkan diri sendiri ketika tidak dikuasai oleh hikmat dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 73 berkata, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu." Ayat selanjutnya di ayat yang ke-104 juga berkata, "Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta." Dan di Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Yang keempat adalah sombong, merasa bisa melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan, melakukan semuanya dengan caranya sendiri tanpa bertanya dahulu kepada Tuhan, melakukan semuanya di luar kehendak Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Yesaya 2 ayatnya yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yang terakhir adalah malas. Orang-orang yang tidak mau menikmati proses dari Tuhan dan lebih memilih untuk mengambil jalan pintas. Contohnya, orang-orang yang ingin memiliki jabatan yang tinggi karena mereka malas untuk memperlengkapi dirinya untuk bisa menjadi orang yang profesional, maka mereka lebih memilih untuk mengambil jalan pintas dengan cara ya mungkin menyuap orang atau membayar gelar mereka, atau juga lebih memilih untuk membayar supaya mereka bisa naik jabatan tanpa harus mengikuti prosedur yang ada. Kita harus bisa bertindak dengan iman. Janganlah kita menjadi orang-orang yang malas untuk menjalani proses. Kita lihat di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kita lihat lagi di dalam Amsal 26 ayatnya yang ke-13. "Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong." Jadi banyak alasan yang membuat mereka lebih memilih jalan pintas. Kita lihat lagi di dalam Amsal 21 ayatnya yang ke-25. "Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja." Nah, rekan-rekan sekalian, setiap perjalanan hidup orang percaya pasti ada proses yang akan dihadapi. Janji-janji Tuhan itu selalu akan diberikan. Tetap sabar dan taat dalam menjalaninya. Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya tepat pada waktunya. Jika belum digenapi, jangan sampai kita mengambil jalan pintas. Tapi tetaplah terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah bijaksana dalam menangkap setiap janji Tuhan dan nikmatilah prosesnya. Ayat terakhir yang saya ingin bagikan terdapat di dalam Hosea 14 ayatnya yang ke-9. "Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya.
sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan hikmat-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus memahami akan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu Tuhan menepati janji-Mu tepat pada waktunya. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap sabar dan taat dalam menjalani setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap berada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kaum muda dimanapun keberadaan mereka saat ini. Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dan tantangan hidup kami, semuanya kami bawa ke dalam kuasa-Mu, dan biarlah Engkau yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, memberikan yang terbaik, dan terus Tuhan melindungi kami, menyertai, dan apapun Tuhan yang kami hadapi, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Setiap bentuk kuasa kegelapan yang mau menggagalkan rancangan Allah atas setiap kehidupan kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang terus menguatkan kami. Kami mau menjalani setiap proses yang Kau berikan bagi kami, dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan kaum muda GPPS Palu dapat ditransfer melalui rekening berikut ini.